Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok studi Badis. Nama saya Dita. Nama saya Lili. Nama saya Hasna. Kami dari kelas 9B. Kami akan mengerjakan tugas mata pelajaran IPS tentang perekonomian observasi. Di sini kami akan memperkenalkan sanggar tari yang ada di Bandung. Tujuan kami membawa observasi tentang sanggar tari ini untuk lebih mengenalkan lagi tradisi budaya tradisional dan tetap menjaga untuk lebih dilestarikan lagi. Namanya Sanggar Tari Intan Ayu. Kalau boleh tahu sanggar tari ini dibuat dari kapan, terus dari tahun berapa? Pertama diresmikannya tahun 2017, tepatnya 4 Februari. Jadi sebentar lagi bakal menginjak ke 6 tahun. Awalnya gimana sih ngebuat sanggar itu sampai bisa punya murid yang banyak? Awal ngebuat sanggar asalnya coba-coba dulu. Pertamanya dapat ilmunya dulu, kita harus punya ilmu kan ya sebelum ngajarin orang. Dirasa cukup ilmunya, udah banyak juga pengalamannya, prestasinya, udah tahu caranya ngajar dikit-dikit. Akhirnya memberanikan membuka sendiri sanggar. Pertamanya di rumah dulu, sampai akhirnya berjalan, punya tempat latihan yang proper. Akhirnya sampai sekarang deh. Oke. Terus kalau ngebuat sanggar itu butuh modal yang banyak gak sih atau standar aja? Kalau teteh kan ininya sanggar tari. Nah sanggar tari itu paling kalau modal banyak sih nggak juga, karena kalau teteh kan jasa. Jadi yang pentingnya itu ilmu kitanya dulu udah cukup atau belum untuk ngajarin orang. Yang kedua mungkin kalau sanggar tari butuh sound system, karena kan kalau tari pakai musik. Udah gitu yang kedua mungkin butuh tempat, karena kan bergerak ke kanan ke kiri. Jadi kita butuh tempat sama butuh sound system, itu aja modalnya sih. Tata dalam tali itu ada ujian-ujiannya gitu nggak sih, atau cuma tampil-tampilan lomba-lomba kayak gitu? Oke. Di Sanggar Teteh disebutnya STIA, itu setiap 3 bulan sekali ada ujian, namanya ujian triwulan. Setiap setahun sekalian juga ada ujian namanya evaluasi. Jadi ada sistem kerjanya, tapi setiap sanggar itu beda-beda kalau di STIA kayak gitu. Oh iya. Terus ada minimal maksimal umurnya nggak kalau dalam belajar tari? Oke, kalau di Sanggar Teteh itu minimalnya 4 tahun, kalau maksimalnya nggak ada, karena kita juga punya kelas dewasa yang pesertanya itu murid-muridnya ada yang 40 tahun, ibu-ibu. Jadi kalau maksimalnya nggak ada, selama sehat, mampu, setua apapun, kalau masih punya semangat pasti bisa diajarin. Kalau cabangnya cuma di sini, di daerah sini doang, apa ada yang di mana gitu? Oh, kalau untuk cabang sebenarnya kita punya 2 cabang sama yang di Lembang, tapi semenjak corona kita off dulu yang di Lembang karena satu dan lain hal, jadi masih fokus di yang cabang yang pertama. Terus kenapa teteh milih untuk buka sanggar? Oh, kalau ini cukup panjang ya penjelasannya. Awalnya pasti karena suka nari dari kecil. Ternyata sampai besar anak yang segede teteh SMA itu udah jarang banget yang ikutan sanggar tari. Nah keputusannya ada 2 pada saat itu, dilanjut narinya di sanggar terus atau op gitu, atau op ngikutin yang lainnya, karena kan makin gede makin banyak ya, makin sibuk juga. Nah pilihannya teteh memilih yang pertama, yaitu di sanggar terus, dan lama-lama jadi bukannya sanggar tari. Oh iya, udah teteh makasih ya. Ya, sama-sama. Jadi barangkali kalau adik kamu berminat boleh lihat selengkapnya di sini. Jadi ada nomor WhatsApp-nya sama Instagram-nya. Oh ya. Terima kasih ya. Tidak. Oh iya, dia ternyata bagus banget loh untuk adikku, terutama kan jangan perempuan. Dia tuh sukanya menari. Nah siapa tahu dia tuh ikut masuk. Terima kasih ya Dita. Sama-sama. Bye.